2019 atau 2020 gue buka di marketplace pertama kali di Toket ya. Buat lu yang suka membangga-banggakan suatu brand, tai anjing lah. Kemarin sempat kirim ke The Massive. Gue juga kadang-kadang suka nggak nyangka sampai artis-artis lain tuh beli gitu. Tiba-tiba beli. Tahu-tahu nge-DM. Mas, kabelnya mantap gitu. Kemarin tuh yang baru banget yang gue inget kotak bukan, sorry. Bulat. Mirip sih. Coklat. Biasanya kalau malam gue iseng-iseng kalau habis nyolder kan capek gitu ya. Capek buka handphone terus buka XNXX gitu. Refresh karena suara ASMR-nya itu kan bikin gue jadi semangat gitu, bro. Duar. Itu dengarkan. Selamat datang di Podcast Berani, podcast audio nomor 1 di Indonesia. Kembali. Amazing. Wow. Anjay, gorenjay. Wah, ini podcast ini akan seru sekali karena kemarin kita sudah pernah bahas mengenai speaker, kita sudah pernah bahas mengenai recording, kita sudah pernah bahas mengenai rental. Tapi apalah arti speaker jika semuanya tidak dipersatukan dengan yang namanya kabel. Nah, di sini kita akan bahas seberapakah pentingnya kabel. Tapi gue gak sendirian. Di sini udah ada Mamang. Wah, halo. Tepuk tangan lu. Amazing. Jadi kita ngebahas kabel dengan expert pada bidangnya. Waduh. Anjay. Ini expert gak kira-kira, Mang? Profesional lah. Oh iya. Iya, malah jumawa. Iya. Malah jumawa. Iya lah. Harus. Hidup itu harus sombong ya teman-teman ya. Iya. Sombong dulu ya. Selagi bisa. Selamat datang, Mamang. Yuk, salam kenal semua. Kenal semua. Ini ciri khas sekali tuh, lihat. Iya, ini udah menemani gue bertahun-tahun lah ya. Iya. Itu jadi, konektor apa tuh, Bang tuh? Ini gue pakai konektor silent plug. Nah, itu dia. Jadi itu ciri khas sekali. Namanya silent plug. Ya, harus ada kol-kolnya silent plug. Siap. Harus begitu nyebut. Bukan silent plug tapi silent plug. Kalau silent plug itu kan orang sana. Terlalu biasa. Karena gue orang Jakarta Timur jadi nyebutnya silent plug. Begitu kurang lebih. Halo, Mang. Apa kabar? Alhamdulillah. Basa-basi dulu, Mang. Baik ya. Baik seperti manusia yang pada umumnya yang hidup di pagi hari bangun dan di malam hari tidur. Kebalik. Bohong. Lu jam 2 aja gue liat live. Berjaim. Jam 2 pagi aja gue liat nge-live soalnya. Itu sudah jadi hal yang umum ya. Karena emang di sela-sela kesibukan yang padat menyempatkan waktu buat nyolder. Enggak juga sih. Itu ngapain dong kalau malam? Biasanya kalau malam gue iseng-iseng kalau habis nyolder kan capek gitu ya. Capek buka handphone terus buka XNXX gitu. Refresh karena suara ASMR-nya itu kan bikin gue jadi semangat gitu, bro. Jadi semangat buat nyolder lagi. Lu bayangin bagi teman-teman yang mau linknya Gak ada. Soalnya gimana ya, bro? Udah nyolder malam-malam gitu kan iseng ya. Di sana ada tutorial nyolder gak tuh kira-kira tuh, Bang? Ada ya. Ada juga. Itu silent plug juga aja. Silent plug dia. Cuman habis diplukin bunyi gitu. Masya Allah. Astaga. Rusak hidup. Tuhan tolong. Mang, udah ya buat teman-teman yang memang belum tahu, jadi Mamang SB ini dia menekuni bidang apa ya, bisnis kabel ya, Mang ya, bisa dibilang ya, atau audio lebih tepatnya. Audio ya, tapi spesifiknya lebih ke kabel ya. Lebih ke kabel. Ini mengurusi kebutuhan kabel orang-orang se-Indonesia. Jadi orang-orang se-Indonesia mintanya ke SB Project ya? Ya harus lah belinya ke gua. Iya. Harus ya, jangan tempat lain ya? Jangan tempat lain. Paling bener. Ini ada di Indonesia, mau klaim garansi kan, Mang? Garansi lah. Garansi. Oh, sadap. Ya. Tapi, Mang, sebelum lu memulai bisnis audio ini atau kabel ini di si SB Project ini, kalau nggak salah gue dengar lu tuh dulu kerja sebelumnya. Iya, sebelumnya gue seperti manusia-manusia yang pada umumnya. Sekali lagi gue bilangin, kerja berangkat pagi pulang sore, berangkat kena macet pulang kena macet, terus udah pengen pulang masih ditahan, masih ada kerjaan. Seperti itu. Dan sampai pada titik tertinggi kejenuhan, akhirnya gue memutuskan untuk bisa menekuni dunia audio lebih dalam lagi. Oh, tapi maksud gue sebelum sampai ke tahap SB Project sekarang, dulunya emang kerja di bidang audio juga apa gimana? Enggak. Oh enggak. Jadi sebelumnya itu bekerja di bidang kehidupan.
Oh iya. Di bidang kehidupan. Kehidupan pokoknya. Iya. Untuk bisa menanggungi kehidupan gua. Oh iya. Apa jadi asisten malaikat Jibril apa gimana? Enggak. Sebelumnya gua kerja jadi tukang sapu, bro. Tukang sapu. Tukang sapu. Dan gue bahagia banget waktu itu jadi tukang sapu. Enak. Happy ya? Happy lah. Gak ada tekanan ya? Gak ada. Ih, emang ini orang kalau gue kenal nih paling santuy sedunia. Tapi emang setelah dari kerja itu kan lu pasti merasakan yang namanya dampak pandemi dong. Enggak. Enggak. Sombong banget. Asli. Hidup itu harus sombong ya, sekali gue bilang. Berarti lu gak kena dampak pandemi? Enggak kena dampak. Karena gue selalu happy. Selalu happy. Jadi waktu itu nggak ada uang happy. Nggak ada uang ya happy lah. Happy. Iya. Yang penting ada doping ya biar bisa happy. Itu dia. Ada dopingnya bisa kopi. Betul. Ini kan salah satu doping juga. Ini bikin melek mata. Jangan Bu mikirnya jangan kopi nih. Ini ada kopi sebenarnya doping minum. Boleh kali. Boleh. Minum ya. Iya. Oke Mang, berarti awal mulanya SB Project ini berdiri, lu sudah lepas dari kerja? Enggak, jadi sembari berjalan SB Project sembari kerja. Lu kan kerja berarti 7 sampai jam 5. Iya betul, dari pagi sampai sore. Nyempetin nyoldernya kapan? Pulang kerja kadang-kadang sambil jalan naik motor gue nyolder. Gue paksain men. Jadi lu kerja dari jam 7 sampai jam 5. Habis itu nyempetin waktu mungkin pas pas udah beres kerja apa gimana nih? Pas udah pulang kerja sampai rumah baru gue nyolder. Oh berarti padat banget. Lu sedikit tidur dong? Pastilah. Tidur gue palingan jam 2 tidur, terus jam 5 bangun. Anjir. Setiap hari itu lebih dari 2 tahun. Udah dahsyat ya. Mantap lah. Lu tekunin aja tuh sambil, berarti ini kan udah ngejalanin 2 pekerjaan. Iya betul, double job. Tapi ada yang bantu? Ada yang bantu. Karena kalau sendiri nanti gue bisa tipes setiap bulan takutnya kan. Iya, tapi bahaya men. Tipes itu kan salah satu penyakit orang capek. Penyakit orang capek, budak korporat. Iya. Biasanya nggak jauh-jauh dari tipes. Pusing sama darah tinggi biasanya. Pasti. Pegel-pegel juga kadang-kadang ya. Pusing itu biasanya ada temponya juga biasanya. Kalau misalkan kita awal bulan nih senang ya kan. Entah kalau udah tengah bulan sampai ke akhir bulan itu pusing muncul biasanya. Karena biasanya tagihan udah pada muncul, payletter, terus gajian belum turun. Oh, iya. Tapi Mang, kalau boleh tahu, lu mulai si SB Project ini dulu modalnya gede gak sih? Maksudnya awal mulanya itu gede gak sih? Secara histori, jadi SB Project itu adalah sebuah kanal ya. Kanal aja lah. Awalnya kanal. Jadi gue tuh pengennya SB Project itu tadinya cuma untuk having fun di audio gitu. Gue bahas apapun tentang audio, mulai dari home recording ya terus sampai ke pro audio. Ya. Nah sekarang lagi dapetnya nih di kabel. Sekarang ini lagi dapetnya di kabel. Ya udah berjalan aja sambil berjalan. Udah berapa lama nih? Kalau kabel sebenarnya gue udah lama, dari tahun 2011-an dulu. Jadi waktu gue masih jadi anak band. Anak band berarti blue band juga punya lo dulu? Punya. Dari zaman gue jadi anak band, karena gue merasa anjing kadang-kadang kalau pakai alat vendor itu kan ngeselin gitu kan ya. Kadang-kadang suka ada yang otek-otek gitu palanya. Otek gitu terus. Otek-otek. Terus ada yang kadang-kadang panjangnya nggak sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya betul. Gue bikin lah waktu itu kabel buat kebutuhan gue sendiri. Nah dari situ kok seru gitu ya. Akhirnya gue coba bikin lagi. Jadi kayak bikin kabel itu kayak suatu kesenangan gitu ya, kayak hobi. Akhirnya gue bikin, tau-tau gue punya banyak kabel waktu itu. Selain untuk stok, ternyata sering dibetakin juga sama temen gue. Sering terjadi di kota-kota besar, emang sering terjadi. Iya. Nah semenjak itu akhirnya gue mutusin untuk berhenti jadi anak band. Terus gue bikin SB Project di tahun 2016 kalau nggak salah. Fokusnya di home recording. Awalnya begitu. Terus sambil nyambi-nyambi itu, kalau ada yang minta kabel gue kerjain. Biasanya dari vendor ataupun dari proyek-proyek biasanya. Dari proyek-proyek bahkan. Iya, proyek-proyek.
Waktu itu belum kepikiran buat jualan kabel yang eceran-eceran yang kecil-kecil itu. Tadi gua nggak mau, gua sombong duit ya. kecil. Iya, anjir nih mah cuma masuk yang beli 1 2. Kalau kerjaan vendor kan enak, sekali narik 3 roll gitu kan ya, 4 roll ya kan. Duitnya gelap lagi. Iya, bisa dimainin enak gitu kan. Betul. Tapi pas teman gue kasih masukan, coba Mang, kabel lu kan lumayan racikannya, coba lu jual di marketplace. Akhirnya gue coba jual dikit-dikit, tapi belum di marketplace tuh, masih via kayak WhatsApp atau Facebook, Instagram gitu-gitu aja lah. WhatsApp, Facebook atau Instagram? Iya. Akhirnya coba memberanikan diri di 2019 atau 2020 gue buka di marketplace pertama kali di Toket ya. Toket. Tokopedia ya kan? Iya. TOKED ya. Iya, TOKED ya. Toket, Tokopedia. Kan di Tokopedia kan ada tulisan T, ada tulisan O, ada tulisan K, iya. ada tulisan E sama D kan? Betul sekali pengejaannya. Tapi awal-awal SB Project ini dulu apa, Yusuf? Ya betul. YouTube ya. Biasanya awalnya YouTube ya. Awalnya Yusuf bikin video. Betul. Mengenai recording awal-awal. Recording ya, lebih ke recording yang ala-ala lah gitu, karena lagi happeningnya gue ngikutin apa yang happening? Gitu ya, ikutin momennya aja kalau gue mah sembari berjalan gitu. Oh, sampai akhirnya sekarang lo menekuni di perkabelan. Iya, betul. Oh, iya. Ntar Mang, gue ngecek pertanyaan Mang. Ya. Bisa gitu ya. Besok MC-nya gue aja lah. Iya. Balik lagi bersama saya di sini di Berani belajar audio di sini. Sekarang gue sudah kedatangan Bangun Satrio, anjay. Bisa Mang. Begitu ya. Oke Mang. Mang, kerjaan lu ini kan sebetulnya banyak banget orang yang masih menyepelekan yang namanya kabel. Betul itu. Orang sangat banyak. Kalau bisa yang murah aja di kabelnya deh. Kabel yang 50.000 dapat 5 kalau bisa. Iya, kalau bisa ya. Kalau bisa 50.000 dapat 5 deh tuh kalau bisa. Maksud gua menurut lu seberapa besar dampak kabel kepada alat instrumen ataupun audio system? Itu sangat berperang lagi kan anjing. Kadang-kadang mulut gue suka belibet gitu, karena otak dengan mulut kadang-kadang suka nggak sinkron ya. Jadi peranan kabel di dalam dunia audio itu sangat penting, karena kita nih masih masuk di era manual ya. Jadi belum, walaupun sudah ada wireless, tapi belum semua support system itu didukung oleh wireless ya kan ya. Nah, kita mau hubungkan alat apapun kita masih menggunakan kabel. Jadi kabel itu ya penting, nggak ada kabel ya audio nggak bunyi. Bahkan kalau kita ngomong wireless pun dihubungkan ke alat utamanya, entah itu mixer, entah itu interface, entah itu apalah, dia masih menggunakan kabel. Masih menggunakan kabel. Kan? Jadi kabel itu sangat berperan penting menurut gua. Oke Mang, tadi kan lu bilang kalau dampak kabel itu sangat besar. Ya betul. Gini, komponen apa atau enggak menurut lu apa yang membuat kabel yang bagus bisa menghasilkan atau mengantarkan sinyal suara dengan baik? Faktor apa sih di kabel itu? Faktornya biasanya material yang digunakan dari kabel tersebut ya. Kabel itu kan banyak sekali komponennya ya, mulai dari jenis apa yang digunakan di dalam konduktornya, terus berapa ukurannya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi dari kualitas sinyal yang dihantarkan antara transmitter ke receiver. Transmitter ke receiver betul, untuk yang wireless itu ya. Iya. Kalau misalkan ke instrumen berarti dari instrumen ke ampli atau ke audio interface atau ke mixer. Oh, oke. Berarti standarnya kabel tuh ada nggak sih? Standar kabel sih sebenarnya ada ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai instrumen seperti gitar, kentrung ya kan, atau bass gitu yang elektrik, teman-teman pasti akan ada limitasi panjang biasanya. Pertama panjang. Kalau di instrumen itu sebenarnya kalau untuk kualitas yang high quality itu maksimal panjangnya ada di 5 meter. Di beberapa sumber luar gue baca idealnya ada di 10 feet atau 3 meter. Itu untuk instrumen. 3-5 meter. Betul. Tapi kalau kita pakai jalur balan seperti konekin mikrofon ya kan, ataupun line channel itu bisa lebih dari 50 meter, masih aman ya. Masih bisa 50 meter. Nah, makanya kalau misalkan punya kabel kurang panjang dari gitar itu mesti di-extend pakai di iBox biar jalurnya diubah jadi balance. Oh, oke di iBox. Oh, oke. Nah, Mang, selama lu menekuni dunia perkabelan ini nih,
Kira-kira kendalanya orang yang datang ke lu tuh apa? Yang paling sering? Kendalanya biasanya mereka belum mengerti cara merawat kabel biasanya. Ini penting nih. Kabel itu sebenarnya perlu ada perawatan ya. Ya minimal kayak kita punya bini lah gitu. Kalau punya ya, padahal belum anjay. Jadi kabel itu perlu dong. Iya, perlu dirawat ya, seperti kayak kita bersihin itu jadi biar kelihatan lebih estetik ya kan. Terus kabel tersebut harus digulung secara benar. Nah, itu dia. Terus kalau bisa jangan sampai sering kebanting, jangan sampai sering keinjek. Paling sering biasanya kalau di kafe-kafe itu mereka reguleran duduk terus nggak sengaja kabelnya keinjek sama bangku biasanya. Itu dia. Makanya harus dihindar. Jadi kabel itu teman-teman harus bisa dirawat sebaik mungkin, seperti teman-teman merawat istrinya sendiri gitu. Iya. Ciri-ciri kabel yang masih sehat tuh gimana? Ciri-ciri kabel yang masih sehat ketika dia dihubungkan dia tidak menimbulkan noise ya atau suara-suara bising yang mengganggu. Itu sudah pas. Tapi kan maksud gua kan noise itu kan bisa banyak. Banyak faktornya. Banyak sekali. Solder nggak benar, bisa juga. Konektor udah nggak benar, ujung-ujungnya baru terakhir kabel. Jadi biasanya kalau kabel udah bermasalah, biasanya dia akan menimbulkan gangguan terhadap sinyal yang dikirim. Entah itu kayak suara kresek-kresek, bisa juga. Terus suara sinyal yang tidak stabil, itu juga bisa juga. Atau ada noise seperti hum, hiss, itu juga bisa dari kabel. Iya. Oh, tapi ada nggak sih alat pengukur kualitas kabel? Ada. Jadi kalau di SB Project gue sampai bikin alatnya sendiri, alat untuk quality control ya, karena ada beberapa tipe konektor yang tidak bisa dilihat kualitasnya dari sekedar kita melihat indikator LED. Iya. Di beberapa tester standar itu kan biasanya mereka cuma ada LED connect ya kan, pin oke gitu. Tapi kalau alat yang gue punya dia sampai menunjukkan tingkat resistansinya, terus tingkat kapasitansinya, terus ada juga tingkat sortingnya, dia sorting apa enggak nih kabelnya sampai segitunya. Oke, sedikit maksud gua berarti itu kan sudah menjadi standar yang lu berikan. Tapi kalau dari standarnya SB Project sendiri, kira-kira dari tadi resistan itu harus di berapa nilainya? Kalau umumnya kalau misalkan karena gue lebih banyak mengenyakan anjing. Lebih banyak mengerjakan kabel-kabel pendek ya dari ini ya. Kabel-kabel yang panjangnya itu cuma 3 meter ya. 5 sampai 3 meter. Kalau untuk panjang di 5 meter itu average kalau di metering gue ada angka 4 doang di belakang 4, koma ya. 4 ini nilainya apa? Maksudnya satuannya apa? Satuannya itu ohm. 4 ohm berarti. Cuma kalau kalau kapasitannya gue tidak bisa memberitahu karena itu standar. Itu privasi lah. Itu privasi benar, resistansinya. Kalau resistannya itu ada angka 4 di belakang 00-nya gitu. 4 ohm berarti ya? Enggak sampai 4 ohm. Enggak sampai. Harus lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah lebih baik. Bahkan kalau bisa 0. Kalau bisa 0. Itu sama kayak grounding ya? Jadi kayak harus ada ambang batasnya. Jadi kalau misalnya kita lihat pakai LED, wah ini kabel connect nih, tapi kan kita nggak tahu berapa resistannya, berapa kapasitansinya. Tapi kalau dengan alat yang gue buat, gue bisa melihat, wah kabel ini connect nih, tapi secara hambatan dia nggak masuk ke kualifikasi produk yang bagus. Oke. Nah, berarti tadi ngomongin soal resistan dan atau hambatan. Apa dampaknya kalau misalkan sebuah kabel memiliki hambatan yang terlalu besar? Ada 2 faktor yang sangat berpengaruh di kabel. Itu disebut dengan kapasitans dan resistans. Nah, kalau kita mengacu pada kapasitans itu lebih ke arah frekuensi. Kapasitans itu frekuensi, oke. Tapi kalau kita mengacu pada resistan itu akan lebih berdampak kepada kekuatan sinyal. Nah, ketika kita mendapat kabel yang nilai resistansinya itu besar, maka akan kemungkinan gain loss, oke. Berkurang tingkat kekuatan suaranya yang dihantarkan oleh kabel tersebut. Sedangkan ketika kabel tersebut memiliki nilai kapasitas yang besar, maka frekuensi high-nya itu akan semakin berkurang. Makanya bisa dibandingin paling gampang di kabel gitar 10 meter sama kabel gitar 3 meter itu tingkat kecerahan suaranya akan berbeda. Oh iya, tapi ngomong-ngomong gitu Mang, berarti kalau kita bisa bilang itu komposisi itu bisa kita dapat ada di mana? Di panjang kabel atau di solderan? Paling umum adanya di panjang biasanya. Satu panjang. Tapi kalau solderan? Solderan juga berpengaruh. Tapi tidak terlalu besar. Ada ramuannya gitu juga nggak? Maksud gue dari cara nyolder kan maksud gue kayak XLR kan cuma 3 tuh. Kan cuma 3. Yeah. Tapi gue pernah nyobain kabel merek yang sama dengan panjang yang sama, konektor yang sama, tapi hasilnya beda. Itu kenapa tuh?
Itu mungkin dari timah bisa juga. Dari timah bisa juga. Ini barangkali ada teman-teman yang belum tahu nih bahwa ternyata ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sebuah kabel. Tadi salah satunya panjang kabel pertama. Panjang kabel. Lah ini yang kedua timah nih. Timah itu penting. Tuh? Jadi banyak orang yang kasih gimmick nih, gimmick tai kucing lah bisa gue bilang lah. Gue agak benci juga ya. Gitu ya. Agak benci gue sebenarnya nyebutinnya. Mereka menyebutkan bahwa timahnya itu audio grade. Gitu. Padahal siapa yang bisa menjelaskan, yang memberikan informasi standar audio grade itu berapa? Dalam nih. Ini kalau kalau diterusin ini langsung mengarah kepada orang bumi datar atau bumi bulat. Iya. SB Project selalu mengklaim tidak ada timah yang audio grade. Tidak ada timah yang ada. Karena tidak ada standar untuk audio grade. Sekalipun teruji, tidak ada standar di artikel mana yang menyebutkan bahwa timah tersebut audio grade. Timah itu adalah timah ya kan. Kita tidak bisa menjustifikasikan bahwa timah ini untuk listrik, timah ini untuk audio, tidak bisa. Oke. Itu udah sama aja kayak nanya. Itu udah sama aja kayak orang ngebahas audio tapi ngomongin flat. Iya betul. Nah kalau kita ngomongin timah sebenarnya sih bukan lebih ke standar ya, lebih dianjurkan, itu lebih baik bahasanya ya. Jadi ketika teman-teman pengen coba bikin kabel, lebih dianjurkan menggunakan timah dengan kandungan timah itu memiliki kandungan silver. Oke. Atau bahasa tabel periodiknya itu Ag. Sadar. Ag ya. Nah jadi di timah itu ada beberapa komponen penyusun di dalam timah. Jadi umumnya timah-timah yang murah yang dipakai oleh orang-orang pinggiran sana aja. Sering ini. Nggak di SB lah ya. Iya. Nggak di SB. Ya jadi untuk orang yang masih belum paham, dia masih memaksakan pakai timah SNPB. 60-40 tulisannya. SN-nya 60, PB-nya 40. Gitu. Iya, itu tandanya timah dengan nilai kandungan timahnya 60% dan silver? 40% timbal. 40% timbal. Iya, SNPB ya. SN-nya itu adalah timah, PB-nya itu timbal biasanya. Atau timah hitam biasa disebutannya. Itu harusnya buat pemberat ya. Nah, kalau untuk standar audio lebih dianjurkan menggunakan timah yang minimal itu ada kandungan Ag. Ada kandungan Ag. Ag itu adalah silver. Iya. Entah teman-teman pakai timah apapun, yang penting harus ada kandungan Ag. Ada kandungan Ag-nya. Kenapa harus ada kandungan Ag? Karena Ag ini sifatnya keras, lebih keras daripada timah. Dan dia memiliki tingkat melting point yang lebih tinggi dibanding SNPB. Makanya misalkan standar SNPB dia melting point-nya di berapa ratus derajat, tapi kalau kita pakai SNPB Ag melting point-nya lebih tinggi lagi. Jadi dia membutuhkan tingkat panas solder itu lebih panas lagi daripada SNPB. Berarti timah yang hanya sekedar panas dan meleleh dengan timah yang matang itu pun hasil suaranya beda? Akan beda. Cuman untuk persentasi suaranya tidak terlalu besar ya. Untuk presentasi suaranya tidak terlalu besar. Iya, tapi tetap dia ada porsinya lah, tetap ada porsinya. Karena kan kalau audio pun banyak sekali faktor ya, kalau kita ngomongin audio banyak sekali hal. Iya. Bahkan suhu udara pun bisa mempengaruhi kualitas audio. Suhu udara ya? Suhu udara itu bisa mempengaruhi kualitas audio loh. Gue baru tahu tuh. Itu kalau ngomongin audio file. Audio file. Pokoknya bukan kita lah. Kalau gue nggak profesional, yang profesional cuma Mamang lah kalau masalah kabel mah kita nggak. Makanya untuk standar produksi di SB Project semua timah yang digunakan itu pasti mengandung silver. Pasti mengandung. Iya. Mau beli murah mau beli mahal semua pakai sama. Pasti pakai ada kandungan silver. Wah gile. Ya. Jadi udah siap beli di SB Project? Harus beli di SB Project ya. Ini kayak contoh kabel ini. Kabel ini adalah produk bukan punya dia. Ini punya kita. Kan kita nih gak sempet bawa dia juga. Tapi mungkin berbeda bisa jadi. Ketimbang nanti suatu saat ada kita ngelakuin pengetesan kali emang ya. Suatu saat entah kapan mungkin kapan. Kalau mau masih dikasih umur panjang. Balik lagi ke timah ya. Timah. Nah, jadi kalau kenapa gue bilang harus ada kandungan silver? Itu ada alasannya. Alasan yang pertama, kandungan silver itu kan lebih keras. Ya kan? Dia melting point-nya lebih tinggi. Ketika dia tersentuh dengan material yang berikutnya, kayak misalkan dari tembaga ke material kayak plating konektornya, dia kan bisa lebih awet, lebih kuat. Karena kalau kita pakai SNPB, gue pernah ngalamin ada orang servis, ternyata pas gue cek timahnya itu dari warnanya kelihatan loh, dari warna timah SNPB itu kelihatan sama yang ada Ag-nya. Gelap. Rada butak, dia timahnya rada butak, terus kayak timah pancing gimana sih? Dia itu terlepas dari plating soldernya.
Itu dia tuh. Tapi gue pernah ngeliat ya, ada sebuah tempat lah, di sebuah tempat tuh gue pernah ngeliat ada wadah gini kan. Wadah gini tuh dalamnya gitu. Terus gue ngeliat ada bulat-bulat tuh timah pancingan, bro. Timah pancingan. Dan gue tanya, ini buat apa ya? Ini buat, karena kita kan bikin solder, kita kan bikin kabel sendiri pak. Jadi kabelnya tuh kita pakai timah ini. Gue pikir, gue nggak tahu apakah itu bagus ya. Tapi mungkin bisa jadi ya timah pancing itu sama yang lu bilang kan. Ya dia cuma SNPB umumnya. SNPB doang. Mungkin konektornya bisa buat jadi pemberat. Jadi kalau pengen tahu nanti kalau pengen beli timah nanti ada kandungannya, ada tulisan SN, PB, ternyata ada yang ada AG-nya, ada AU-nya. Tapi kalau misalkan tadi contoh timbal itu tadi apa PB? Kalau misalkan timbalnya nggak ada, apakah makin bagus? Bisa juga karena dia lead free, cuman dia membutuhkan melting point yang lebih tinggi biasanya. Kekurangannya timah yang lead free itu dia melting pointnya tinggi dan tidak terlalu cepat mengeras. Tidak terlalu cepat mengeras, mau butuh proses lagi ya. Butuh proses. Jadi kalau misalkan timah dengan bantuan timbal, ketika habis kena solderan dia meleleh, begitu habis itu langsung mengeras. Tapi kalau timah yang lead free, disebutnya dia PB dicoret biasanya. PB-nya dicoret. Itu ketika dia sudah meleleh, dia akan sedikit lama gitu untuk mengerasnya. Ya tapi maksud gua nggak sampai lebih dari 2 menit kan? Enggak lah, nggak mungkin sampai setengah jam nonton bokep juga kan udah kelar itu makan. Ya kan bokep sekarang Twitter aja 2 menit 20 detik. Iya, palingan cuma beberapa detik lah perbedaannya, tapi itu berpengaruh terhadap produksi. Yang nyolder biasanya. Iya, biasanya karena kan udah mass produksi ya. Karena kan ketika kita menyolder kan pakai timah gitu kan, timah itu ketika kena panas dia keluar asap tuh. Masuk hidung. Asapnya itu bahaya itu. Gue pernah tuh kecium masuk hidung. Makanya kalau timah-timah yang PB itu biasanya lebih PB yang dicoret itu agak lebih mahal. Karena dia lebih go green lah berkata gitulah. Bener Mang. Tapi gini, orang nggak tahu loh. Gue pernah ngelihat harga timah itu sampai jutaan. Itu bener nggak sih? Bener. Gue ada stok timah. Gue yang gue punya itu harganya sampai 2 juta. Nyetok. Iya. Nyetok timah 2 juta. Iya. Segulung. Satu gulung. Itu cuma beberapa ratus gram. Gue gak mau sebutin merek lah karena gak dibayar. Iya. Jangan. Pokoknya warnanya hitam, keluarnya warna hitam, depannya W gitu. Depannya W. Iya. Oke Mang, itu tadi kan dari dari kandungan si timah sendiri. Nah sekarang gini, kita Indonesia itu banyak banget jenis kabel Mang. Banyak banget jenis kabel. Kalau dari kabel sendiri, tadi kan kita udah ngobrol bahwa kandungan dalam sebuah kabel itu menentukan kualitas pengiriman audio si kabel itu sendiri gitu loh. Nah, kayak contoh. Sekarang itu banyak banget tuh kabel yang bikin gimmick kayak anti noise. Kabel bullshit itu bullshit. Gitu. Bullshit. Kabel anti noise terus atau enggak kabel anti frekuensi radio. Itu benar, kalau itu masih benar. Kalau itu masih benar. Masih benar. Berarti apa tuh yang mempengaruhi supaya kabel itu bisa meng-cancel frekuensi audio apa ya? Shielding biasanya. Shielding. Itu ada di bagian shieldingnya. Maksudnya di dalam kabel atau di luar dalam kabel? Ini gue ada contoh nih ya, kita praktekkan ya. Coba boleh. Ini baru nih, Mamang nih. Nah, ini dia. Ya, ini adalah sebuah merek kabel tertentu lah. Bukan, jadi ini adalah sebuah cutter ya. Oh iya. Perhatikan baik-baik ya. Iya. Ini sebuah cutter dan ini debus kabel. Debus. Nah, tangan gue tercium oleh cutter waktu itu. Nah, jadi di dalam kabel itu ada beberapa komponen ya. Jadi sebelum kita ngomongin kabel, gue pengen coba jelasin dulu deh mengenai perbedaan kabel ya. Umumnya kabel itu ada 2 jenis, gue bisa bilang ya. Kalau untuk audio ya. Pertama itu adalah kabel balance. Yang pertama, yang kedua itu adalah kabel unbalance. Nah, di kabel balance itu umumnya dia kayak gini nih ya. Kita langsung kupas ya. Kabel balance dan unbalance. Iya, ini kabel balance dulu nih. Kalau jago tuh ngupas kabel tuh udah nggak perlu pakai. Jadi potong. Di bagian kabel itu umumnya dia memiliki disebut dengan outer jacket. Ini namanya nih outer jacket. Yang bagian hitam itu adalah outer jacket. Outer jacket. Jadi jaket bagian luar ya. Biasanya materialnya PVC. Nah, terus kita bongkar ya. Terus. Nah, ini disebut dengan shielding. Yang kuning ini ya. Yang kuning itu shielding ya. Ini disebut dengan shielding. Atau tamengnya lah ya, tamengnya. Terus setelah shielding itu ada yang namanya filler. Ya. Mungkin kelihatan ya. Filler ya. Keyboard. Nah, filler itu seperti ini. Putih-putihnya. Ya, sorry tadi gue sebutin dulu shielding ya ini. Itu shielding. Nah, ini shielding, ini filler. Nah, di shielding itu ada 4 jenis shielding.
Ini disebut dengan shielding spiral karena dia muter. Oke. Yang kedua adalah shielding double spiral. Dia muter tapi ada dua. Ada dua. Berlawanan arah. Oh oke. Gue pernah lihat ya. Itu yang kedua. Terus shielding berikutnya ada yang braided dianyam. Dianyam betul. Shielding berikutnya yang terakhir yang keempat adalah shielding foil aluminium biasanya. Oh iya, gue pernah lihat. Nah setelah itu ada filler. Filler juga macam-macam. Nah filler itu ada yang cuma sekedar seperti benang begini. Ada yang benang dikombinasikan dengan kertas. Terus ada filler yang menggunakan bahan material PVC di dalamnya. Ada juga filler yang pakai kayak karbon gitu, cuman bukan karbon. Dibungkus itu kalau kabel-kabel high end biasa begitu. Oke, bentar, gue potong. Satu-satu. Kalau dari luarnya tadi apa nih namanya? Shielding ya? Shielding itu kalau shielding tadi kan ada 3 jenis tuh. Yang spiral, ada yang braided, sama tadi ada yang spiral juga tapi dia menyilang, berlawanan arah, sama yang tadi ada yang foil tuh aluminium. Dari beberapa itu mana yang paling bagus atau ke beberapa tipe itu mempunyai tujuan masing-masing? Iya, ada tujuannya. Kalau kabel yang spiral, dia ditujukan untuk kabel-kabel yang lentur. Kalau kabel yang seal-nya spiral. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pengen punya yang kabel yang lentur, cari kabel yang tipenya itu spiral. Shieldingnya spiral. Spiral. Karena kalau beli yang braided pasti kaku. Oh. Contohnya si C itu, si C tahu kan? Iya si C tahu. Cicalongka. Iya bener-bener Cikoko. Si C itu dia kaku. Karena dia shieldingnya adalah braided. Tapi apakah itu bagus? Bagus. Sangat bagus. Di atasnya spiral sebenarnya. Oh oke. Jadi ada persentasinya. Misalkan kayak gue lupa persentase. Kalau nggak salah ini 94 yang si itu ya spiral. Spiral itu kalau nggak salah 94%. Terus kalau yang di atas 94% itu ada yang braided, yang 100% itu yang foil. Kalau yang foil itu berarti nutup gitu ya? Iya. Tahu gue yang warna silver gitu. Silver dalamnya. Oh, enggak. Oh, oke lanjut dulu. Berarti tadi kan itu tadi mengenai seal luarnya kan? Ya, jadi baru ada 3 yang kita tahu ya. Jadi ada outer jacket, ada shielding, ada filler. Ya. Nah, ada tujuannya kenapa dikasih filler? Yang pertama, biar posisi kedua konduktor di dalamnya ini tetap di tengah. Oh, okay. Dan bisa kabel tuh jadi biar lebih bundar gitu kelihatannya. Karena kabel audio tuh begini standarnya semuanya. Iya. Nah, setelah itu ada core konduktor. Nah, kalau di kabel balance ada 2 biasanya, umumnya ada 2. Cuman ada yang 4 biasanya. Betul. 4. Cuman umumnya dipakai ada 2. Nah, itu dia. Nah, setelah di konduktornya ada bagian ini disebutnya dengan insulation. Yang warna jaketnya itu ya. Ini disebutnya insulation dan di dalamnya ada core konduktornya. Oke. Itu untuk kabel balance. Itu untuk kabel balance. Oke, tadi kan bentar ya, gue beda dikit ya. Tadi kan ini untuk yang ini apa tadi ini seal-nya ya? Iya. Seal-nya. Lalu ini tadi adalah fillernya supaya membuat si konduktornya tetap di tengah. Iya, rapi lah. Lalu ada konduktornya. Iya. Nah, tadi yang gue pengen tanya adalah kalau misalkan orang nyolder nih di kabel mic XLR gitu. Ini kan tadi lu bilang ada yang aluminium itu ya? Iya. Ada yang aluminium. Itu yang aluminium juga disolder juga? Enggak disolder. Karena dia menyentuh dengan dalemannya. Ada tembaganya buat nyentuh ke foilnya itu. Ke foilnya itu. Karena kan foil itu kan konduktif. Iya. Konduktif. Oh, oke. Nanti dari bagian ini buat teman-teman yang belum tahu nyolder, dari bagian ini ada yang dibuang nggak? Yang dibuang biasanya ini. Yang putih sama insulation dari kedua konduktor ini dibuang. Oke. Lalu tinggal disesuaikan dengan konektor yang ingin disolder. Iya, betul. Nah, ini nih. Ini tadi yang balance. Ini balance. Sekarang yang unbalance. Nah, ini adalah kabel unbalance ya. Kalau kabel unbalance itu umumnya memiliki 2 konduktor ya. Konduktor yang pertama itu adalah konduktor pelindung atau shielding. Sama-sama punya shielding. Terus konduktor yang kedua adalah core konduktornya atau konduktor inti. Ya. Dia tunggal sifatnya cuma atu. Nah, di tipe unbalance itu ada 3 macam yang pernah gue temuin. Yang pertama itu unbalance yang murni. Dia cuma nanti bisa dibedah di sini ya, bisa dikasih tahu. Jadi kalau kabel unbalance yang cuma unbalance doang, dia biasanya tidak ada karbonnya. Nanti kita akan bongkar sini ada karbonnya. Nah, terus ada kabel unbalance instrumen. Yang gue bawa ini adalah kabel unbalance instrumen. Terus ada kabel unbalance yang pair, yang sepasang. Mungkin pernah ngelihat yang sepasang? Iya, buat mic ya. Bukan buat mic, itu biasanya buat interconnect biasanya. Interconnect buat kebutuhan lain lah gitu.
Oh, oke. Itu unbalance juga. Nah, kalau di bagian unbalance hampir mirip ya. Cuman yang paling membedakan itu biasanya di instrumen. Nah, ini sama seperti tadi, dia ada water jacket. Setelah itu ada shielding. Shieldingnya umumnya cuma 2 biasanya kalau di instrumen. Oh, oke, cuma 2. Ini yang ini masih yang sama ya? Ini instrumen. Ini spiral. Shieldingnya spiral ya? Spiral itu. Oke. Nah, dari sini ada beberapa tipe yang gue temuin dia pakai foil juga, dibantu sama foil. Oke. Di beberapa tipe yang high end. Nah, kalau di dalam kabel instrumen dia memiliki yang namanya konduktif karbon shield ya. Konduktif karbon shield, warnanya hitam. Oke. Nah, setelah ini baru ketemu yang namanya insulation. Hati-hati ya, ini adalah konduktif. Jadi ketika teman-teman pengen nyolder kabel instrumen, pastikan konduktifnya dilepas. Ini ya? Iya, itu konduktif itu. Kalau dicek pakai metering ada angkanya itu, ada resistannya. Gitu. Iya. Nah, setelah itu ada filler, dia tidak ada filler, dia langsung ke insulation dan ke core konduktornya. Oke. Sebentar, Mang. Ini kan ada 2 tipe kabel nih. Ya. Nah, ini kita sering temui lah. Ini kalau lu sendiri makainya ini buat apa? Ini buat apa? Nah, kalau kabel balance itu lebih ke arah audio hardware ya, interconnect audio hardware. Oke, interconnect audio hardware. Kayak misalkan mikrofon, speaker, audio prosesor. Oke. Ya. Terus kalau kabel instrumen ya sudah jelas, yang namanya instrumen nggak mungkin bakal mikrofon. Nah, pasti untuk instrumen. Tapi kan kita lihat tuh, Mang, kalau misalkan ada kabel mikrofon dibuat. Dulu main ngopi dulu. Oh iya. Serius banget nih kita nih, Mang. Habis ini tawa-tawa. Ya. Ini kita sharing supaya teman-teman nggak tahu yang nggak tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Gitu. Oke, Mang, lanjut, Mang. Tadi kita sering menemui bahwa di Indonesia tuh kabel mic dipakai buat instrumen. Apakah itu halal hukumnya? Itu apa ya? Gimana tuh, Bang? Itu bahasa Arab apa gimana ya? Cuman nanti gue ngeri somasi lah. Kalau gitu gue takut disomasi, men. Ntar neutrik gue hilang, bahaya. Iya. Apakah itu aman atau mungkin sudah recommend tetap ya it's okay lah gitu? Ini pro kontra ya. Soalnya ini akan masuk ke hukum budget biasanya. Oh, iya. Akan masuk ke hukum kantong si pemilik. Oh gitu. Berarti ini lebih mahal dong yang instrumen? Biasanya lebih mahal. Sudah pasti. Ketimbang ini. Iya. Nah, ini buat teman-teman ya. Ini belajar sedikit nih. Jadi mungkin selama ini kita bukan salah, tapi hanya saja kita nggak tahu. Ternyata bukan nggak tahu, hanya mungkin nggak dapat gitu budgetnya. Oh, nggak dapat. Atau mungkin nggak dapat budgetnya. Ternyata kabel instrumen atau jack itu sendiri. Tapi apa yang membedakan? Kelihatan dari konduktornya cuma satu di sini. Core konduktornya cuma satu. Yang membuat dia tadi kan awalnya pertanyaannya adalah yang membuat kabel ini bisa menangkal frekuensi radio itu apanya? Dibantu, jadi dia double shielding nih. Ya, ini yang itu tadi kan. Ada yang Cooper, ini sebutnya Cooper di tembaga ya. Oke, Cooper. Bahasa Ciang sananya Cooper ya. Terus ini carbon shield ya, carbon conductive shield. Oke. Jadi ada 2 shieldingnya, bro. Kalau kabel mikrofon kan nggak ada, cuma beberapa tipe yang high end baru ketemu tuh yang ada konduktifnya. Nah, yang menangkal si frekuensi radio? Ya itu dibantu kedua ini. Kedua shielding ini. Shielding itu kan tameng, pelindung. Betul. Berarti ini kalau kena kalau yang biasa gini, yang kabel mikrofon gini, ini apa? Kalau kena frekuensi radio tetap masuk nih. Tetap masuk bisa. Karena gitar itu paling gampang kena signal interference ya. Signal interference, betul. Paling gampang terkena intervensi dari sinyal lain. Oh iya. Nah, makanya dibikinlah kabel khusus, dan ini ada tujuannya. Kenapa dibikin ini? Karena untuk menangkal hal-hal yang itu negatif. Iya. Oh iya, ini buat teman-teman. Jadi beda kabel mikrofon atau kabel balance dengan kabel unbalance itu beda tujuan penggunaannya. Jangan sampai dipaksakan. Kecuali kalau budgetnya mepet, mau tidak mau itu namanya terpaksa. Betul. Itu sudah beda cerita ya. Betul. Tapi mudah-mudahan dari sini orang datang ke SB Project itu udah nggak lagi pusing. Betul. Mang, kalau saya mau bikin. Jadi kalau udah tahu harga mic kabel udah pasti lebih mic kabel, harga mic instrumen itu udah pasti lebih mahal jawabannya. Karena apa? Karena kabelnya khusus. Sedangkan kabel mikrofon memang jauh lebih murah. Karena tadi kenapa? Karena shieldingnya nggak kayak ini nih. Ini ada 2 shielding. Ada 2. Yang satu karbon loh. Kalau yang high end ada
Ada 3. Dia sebutannya low microphonic. Sampai segitunya ya. Itu bahasa asingnya tuh ya. Yang sana sono dikit lah pokoknya. Oh iya Mang. Nah ini dia nih Mang. Oke Mang, tadi oke dari perkabelan ini ada pertanyaan nih Mang. Ada pertanyaan, kira-kira tadi kan kita sempat ngebahas nih bahwa ada kabel yang lentur. Tadi yang mempengaruhi kabel yang lentur adalah shieldingnya. Shielding berpengaruh juga sama material. Ada nih Mang, satu nih Mang. Apa tuh? Ada yang nanya gini, memangnya kabel yang lebih lentur akan jauh lebih bagus daripada kabel yang kaku. Gimana tuh Mang? Itu tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Iya. Karena yang menentukan kabel itu bagus atau tidak dari material konduktor yang digunakan. Dari material kembali lagi ya. Konduktor, karena kabel itu kan intinya adalah konduktor, bukan jaketnya. Berarti kalau mau lentur nggak usah beli kabel, ya beli jaketnya aja itu lentur gak ada kabelnya. Logis kan? Iya. Ya, beli aja gelasan. Iya. Beli aja gelasan. Dan biasanya ada tujuan. Nah, ada tujuannya. Kenapa sih kabel itu lentur? Kenapa sih kabel itu kaku? Oh oke. Apa tuh tujuan itu Kang? Tujuannya adalah ketika kabel itu lentur biasa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya dinamis, yang bergerak. Portable ya lah ya. Ya, sering lepas pasang, terus sering berpindah-pindah, makanya dikasih kabel yang lentur. Nah, kalau untuk kabel-kabel yang kaku biasanya sifatnya statis. Kayak misalkan teman-teman pakai untuk colokin ke speaker, ya kan, instalasi tetap di dinding. Oh, instalasi tetap ya berarti ya, yang tidak dirubah-rubah. Boleh pakai kabel yang kaku karena dia kan gak ngeribetin pada saat digulung dan dia lebih fleksibel. Nah, itu dia. Itu tujuannya. Jadi bukan lebih bagus yang lentur. Si C juga bagus sebenarnya. Ini juga bagus nih. Iya ini. Ini si K nih. Iya, si K. Ini si K, ini si P nih. Iya, tapi si... ini yang ini nih. Oh, si Pro L ya. Ini si Pro L nih. Tapi kadang soalnya gue pernah nemu kayak, wah kalau mau beli kabel cek lentur nggak? Kalau lentur pasti bagus. Kalau mau lentur udah beli jaketnya aja, nggak usah beli kabelnya. Untung dong gitu. Iya. Beli kabelnya sendiri. Iya. Kabelnya nggak usah dibeli. Berarti paradigma itu salah ya? Salah. Salah dong. Nah itu begitu, salah ya, berarti itu salah. Tapi semua tergantung lagi preferensinya apa. Kembali lagi. Semuanya dibuat pasti ada tujuannya. Betul. Jadi kalau misalkan dibuat ada kabel yang lemas, ternyata kabel yang lemas itu sangat bagus digunakan, gampangnya untuk portable. Jadi rental, untuk rental, untuk mobile recording, untuk pemain film biasa tuh butuh mic booming di atas gitu. Nah itu bisa tuh pakai pakai kabel yang lentur-lentur. Nah untuk kabel-kabel yang kaku, kebutuhannya sebetulnya lebih ke instalasi. Tapi apakah boleh yang kaku dipakai untuk kebutuhan rental? Ya itu kembali lagi. Kadang ada orang yang suka. Kadang kan kalau misalkan kabel yang begini kan yang terlalu lentur kan kalau digulung kadang kan keriting ya. Tergantung cara gulung. Nah ini dia nih. Ya kalau yang gulungnya itu masih noob ya wajar keriting. Tapi kalau yang gulungnya kayak gua pro ya beda lah. Beda ya. Sombong banget. Makanya harus berguru dulu ya, belajar ya. Dulu. Jadi itu ada namanya materi cara menggulung kabel itu ada 14 SKS ya teman-teman. Nah terus gue singgung sedikit ya mengenai kabel lentur apa enggak. Tadi kan gue singgung bahwa itu tidak berpengaruh, yang berpengaruh adalah konduktornya. Nah yang harus dihati-hatikan adalah ketika teman-teman membeli sebuah kabel, pastikan kandungan kabel tersebut itu jelas. Karena ada beberapa tipe kabel yang memberikan gimmick 99,9999 CU dia bilang. Waduh. CU. Iya. CU tuh tembaga ya? Tembaga. Cooper. Oh iya. Bohong berarti itu ya. Iya. Biasanya kalau kabel-kabel pro biasanya tidak menjelaskan di sini CU-nya berapa. Oh iya. Kalau dia ngaku-ngaku 90% CU, tandanya dia nggak murni 90%. Iya. Karena biasanya hal-hal yang bagus itu tidak pernah menganggap dirinya bagus. Betul. Biarin orang. Contoh kalau misalkan teman-teman beli Mercy, apakah Mercy pernah bilang kalau Mercy bagus? Tidak, Bos. Tidak. Semua orang tahu kalau Mercy bagus kok. Iya. Tanpa harus Mercy bilang kalau Mercy bagus. Nah, bener, setuju. Oh, jadi makin pinter ya kalau misalkan beli di tempat yang benar, beli di tempat yang benar-benar bisa ngasih edukasi. Kelebihannya lagi adalah yang beli makin pintar.
Betul, makanya kalau gak mau pusing udah belinya di SBP aja. Itu dia. Kabelnya pasti bener, men. Kabelnya udah pasti bener. Iya. Di situ. Tapi gue pernah lihat kemarin lu sempat ngirim kabel-kabel lu ke beberapa pemain musik, artis-artis gitu ya? Iya. Kemana aja tuh, Mang? Itu kemarin ada beberapa artis lah. Ada berapa artis? Dari band D itu ada. Dari band D. Sebutin aja sih nggak apa-apa. Dari kemarin sempat kirim ke The Massive. Jadi mereka kan beli loh. Beli loh sih. Enggak endorse ya? Enggak loh, beli loh dia loh. Gue pikir lu endorse, maksud gue lu dengan dia nyobain pertama kan beli satu. Senang hati gitu. Dia pertama nyobain satu kan. Akhirnya mungkin enak gitu. Oh, mungkin enak. Kok lama-lama enak. Iya. Awal-awal emang malu sih. Iya. Gitarisnya The Massive yang mana, Mang? Ada dua-duanya pakai. Dahsyat. Tahu siapa? Tahu lah, masa tidak ya. Ada dua-duanya pakai juga kabel dari SPP. Pepep. Nah. salah. Terus gue juga kadang-kadang suka nggak nyangka sampai artis-artis lain tuh beli gitu. Tiba-tiba beli. Tahu-tahu nge-DM, "Mas, kabelnya mantap" gitu. Tuh, pas gue cek IG-nya, wah band ini. Maksudnya tahu dia artis itu yang beli. Siapa tuh? Kemarin tuh yang baru banget yang gue inget kotak bukan, sorry. Bulat. Mirip sih. Coklat. Ada K-nya juga karena kotak sama coklat ada K-nya kan. Iya. Meleset sedikit lah enggak apa-apa lah. Coklat. Iya, coklat. Berarti confirm beli dia beli, enggak minta sponsor, dia beli. Tahu-tahu nge-DM, "Emang ini kabelnya mantap" gitu. Nyampe gitu. Nah, itu dia. Barang kalau bagus itu enggak perlu ownernya atau brandnya ngomong kalau barangnya bagus. Orang lain pasti ngomong. Dan yang beli itu bukan orang noob ya. Iya, itu yang beli lah itu mah. Itu yang beli pro itu, men. Jam terbangnya tinggi, ketemu di panggung, udah saben minggu kali naik panggung terus. Udah bolak-balik panggung, nggak mungkin dia noob, ya, pasti udah pro lah. Iya. Tapi Mang gini, dari sekian banyaknya orang ya, berarti bisa dibilang apakah semuanya puas gitu loh? Dari beberapa respon sih, karena kan gue sering itu ya nanya balik ya, ini gimana kabel, masalah apa enggak gitu. Mereka sih sampai saat ini belum ada yang mengeluh. Karena belinya yang mahal. Nah itu dia. Intinya kalau belanja di SB Project, kalau mau yang bagus beli yang mahal, bro. Jangan beli yang murah. Itu dia. SB Project tuh Instagramnya nggak perlu di follow, yang penting dibeli. Iya, nggak perlu di follow, yang penting beli. Makanya gue di situ di SB Project itu masuk ke semua segmen ya. Kalau orang yang duitnya nggak terlalu banyak bisa beli yang murah. Ada. Menengah dikit ada, kelasnya menengah. Dia kebanyakan duit juga ada. Kelas yang high class itu yang kelas yang tinggi lah gitu. Tapi kabelnya. Kabel di SB Project yang paling mahal atau enggak orderan lu yang paling mahal yang pernah lu buat itu kabel apa? Kabel gitar sih. Berapa? Sampai tembus satu kabel itu hampir 1 juta. Serius? Iya. 3 meter? 5 meter. 5 meter? Iya, 5 meter 1 juta. Jadi kabelnya kebetulan itu tidak ada di stok gua. Tapi dia request maunya itu, minta disolderin sama gua, akhirnya gua bikinin. Mogami ya? Iyalah. Pakai Mogami Sangar. Mogami yang saya tinggi ya? Iya, yang seri paling tinggi, gua lupa tipe yang berapa yang. Karena itu angka sih, gua juga enggak begitu hafal sih seri itu Mogami. double carbon shield itu. Sangar. Tebel, dia diameternya tuh lebih dari 6 mm. Karena kan umumnya kan diameternya 6 mm ya. 6. Dia lebih. Sampai 1 juta 5 meter. Hampir 1 juta waktu itu. Coba bayangin kalau misalkan pro, kalau memang jam terbang tinggi, harusnya sih masalah kabel, apalagi pemain musik ya. Iya, dia maunya yang bagus. Tapi menurut lu seberapa penting sebuah atau seorang player harus mempunyai kabel audio sendiri? Karena kan biasanya kayak contoh pemain drum itu harus punya stick sendiri, karena stick itu kan enak-enakan tangan ya. Betul. Gitar harus punya gitar. Apakah pemain gitar atau player-player yang membutuhkan jack itu harus punya jack sendiri? Harus. Sangat disarankan karena apa ya, di beberapa kasus yang namanya acara pasti kadang ada aja gitu masalah ya kan. Iya ya. sih. Salah satunya di kabel. Kadang-kadang alat-alat di vendor itu sorry ya di vendor, untuk vendor ya. Bukan berarti jelek gitu, tapi ada sedikit masalah mungkin yang terjadi pada kabel vendor tersebut. Karena kan penggunaannya juga kan intens. Intens, mungkin dalam seminggu bisa lebih dari 3 event keluar. Dan ya barangnya pun kalau rental itu kan kadang masuk gudang, besok loading lagi. Jadi belum ada waktu yang spesifik buat bisa meriksain kabel satu-satu. Ya mungkin kalau ya bisa jadi mungkin pas lagi kabelnya ada yang bermasalah, pas di mana kenanya di main musik atau enggak ke speaker dia sendiri. Itu kan juga bisa gitu ya.
Ya lebih aman sih bawa kabel sendiri karena untuk menghindari drama-drama panggung lah ya. Wah ini kabelnya rusak di dalam, wah ini kabelnya beranak, Betul. oh ini kabelnya ternyata punya anak gitu kan. Tapi emang gue pernah nemuin ada satu temen di Bandung, dia bilang gini, kalau misalkan solderan di XLR itu bisa di EQ. Maksud gue di EQ dengan cara apa ya, bahasanya sih di EQ, tapi sebetulnya lebih ke arah penggunaan tembaga. Jadi tembaga yang tadi kembali lagi, kalau tembaga yang silver semua. Oh si timahnya. Tembaga lagi. Si timahnya sorry. Ya, bisa timah, juga bisa. Timah yang silver dia lebih bright atau lebih bagus atau frekuensi di mananya lebih keluar. Kayak gitu, itu benar berarti ya. Itu bisa dibenarkan juga. Bisa dibenarkan juga. Karena seperti yang gue bilang, audio itu banyak sekali faktor X-nya. Iya. Bisa juga. Oh, jadi nah, terus juga waktu itu juga pernah ada cerita gini. Jadi ada salah satu rental, dia pengen memperbaiki sistem speakernya, minta pengadaan. Tolong dong hitungin speaker gue, pengen gue ganti semuanya. Setelah dicek ternyata speakernya bagus. Lalu yang disarankan adalah ganti aja perkabelannya. Setelah diganti, respon dari orang yang punya rental ini adalah, gila, speaker gue rasanya kayak baru lagi. Emang sampai sebegitunya ya? Ya pasti. Karena kan kabel urat nadinya bro. Nah itu dia kembali lagi tuh. Jadi sebetulnya memang kadang gue juga suka ngemikir kayak, ya terlepas dari faktor apapun, cuma kadang-kadang kalau misalkan mau berkecimpung di dunia audio, salah satu yang harus diperhatikan menurut gue pribadi adalah kabel ya. Iya betul. Pengadaan yang kita anggap remeh, mungkin itu puluhan beberapa juta loh. Teman rental juga ngerasain bahwa maintain terbesar itu pasti ada di kabel. Pasti banget, itu ratusan juta loh. Iya. Ratusan juta loh. Maintain yang paling sering adalah kabel dibanding speaker. Kemarin gue ngobrol sama ada salah satu rental di daerah Jakarta Barat sini. Dia bilang dia baru bikin stage box. Iya. Stage box yang splitter box itu loh. Oh yang iya, splitter ya. Gue pikir berapa ya, dia cuma bikin 20 meter, kurang lebih ada sekitar 80 meteran lah. Oke. Itu habis 120 juta. Ya wajar, karena kan kabelnya mahal pak. Kabelnya mahal, konektornya mahal ya kan. Jadi itu dia, gak bisa disepelein. Nah, terlepas dari tadi kabel yang bagus, apakah konektor juga memiliki peran penting untuk penting lah. Sangat penting ya. Sangat penting. Karena gue lihat ada konektor yang gold plate sama silver plate. Nah itu dia, itu biasanya akan mengaruh ke tingkat resistansnya, hambatannya. Umumnya kalau gold plate yang bagus, dia pasti memiliki tingkat resistan yang rendah dibanding yang silver. Resistan yang karena gue pernah ngecek sama pakai metering yang alat gue punya, karena gue punya alat itu bukan LED yang kelap-kelip doang ya, itu sampai ke angkanya kelihatan. Gue bedain panjangnya sama, terus timahnya sama, terus konektornya sama-sama CN itu. Iya, sama CN. Yang satu silver plate, yang satu gold plate. Gue colokin, itu beda nilai kapasitasnya. Oh, silver plate ya? Iya, sampai nilai kapasitasnya beda, nilai resistannya itu beda. Bagus mana berarti? Tetap bagus yang gold plate. Apakah kalau misalkan itu mungkin bukan emas ya, tapi itu mungkin lebih ke arah material, bukan kuningan juga. Jadi itu kalau gold plate itu adalah material coating yang memang diciptakan untuk memiliki nilai konduktif yang lebih tinggi lagi. Nah, ini dia. Itu dia. Walaupun itu hanya sekedar coating ya. Iya. Dan secara produksi antara silver plate dan gold plate itu sangat kerasa pada saat produksi. Oh gitu. Iya. Kerasanya dia apa? Ketika dia ketemu timah yang silver plate itu lebih harus dikerok lu. Enggak dikerok juga sih, maksudnya lebih ngelawan gitu. Oh iya. Enggak nurut. Kalau yang gold plate biasanya ketemu timah sama solderan dicocol, dia langsung nyebar dia. Oh. Kalau silver plate dia harus agak lama baru dia baru nyebar. Itu dia perbedaannya. Iya. Wah, ini ilmu lagi buat teman-teman yang nggak tahu. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu, atau teman-teman nggak pernah ngeliat, atau teman-teman nggak pernah ngeh. Di sini gue pengen ngasih kerjaan buat tim-tim belakang layar. Jadi gambarnya kayak gini, ini silver plate, ini adalah gold plate. Nanti bisa dilihat di situ. Jadi kalau teman-teman ngeliat, ternyata yang gold plate kayak gini. Makanya yang harga yang gold lebih mahal ya. Sudah pasti. Lebih mahal daripada yang silver. Apalagi gold plate jack silempluk. Itu silempluk ya. Silempluk. Tadi kan bagi teman-teman yang mungkin tahu, di Si Mamang ini salah satu menurut gue ya orang yang gue kenal yang cukup familiar menjual dan menaikkan. Sebetulnya sudah lama naik. Cuma maksud gue akhirnya banyak orang melek gitu loh. Melek sama yang namanya silent plug.
bagi teman-teman yang nggak tahu silent plug. Silent plug itu adalah jack instrumen. Dia biasanya kalau ada salah satu brand itu Neutrik itu dia sangat apa ya, ciri khas karena konektornya tuh warnanya gitu. Ini warnanya merah. Ini dibedakan. Jadi silent plug itu sangat aman. Gua ngerekomendasiin banget. Ya, tapi itu tidak direkomendasikan untuk speaker ya. Betul. Itu tidak. Tapi maksud gua ini untuk dari jack, dari instrumen ke ampli, atau dari instrumen ke DI, atau dari instrumen ke mixer. Biasanya apa sih? Kenapa harus silent plug? Karena gini, kalau kita pakai jack yang biasa, kadang kalau suka lupa jegruk gitu. Wah, ngejegruk gitu. Nah, tapi silent plug ini okenya adalah, bagusnya adalah kayak namanya juga manusia kan banyak salahnya ya. Soundman lupa nge-mute, pemain bass nyolok, jegrek. Tapi kalau pakai silent plug enggak. Nyolok aja, lepas aja. Santuy dia. Santai aja. Mungkin nanti teman-teman bisa ngeliat cuplikannya kayak apa. Ada nanti ya. Jadi ada orang masukin jack gitu, itu tinggal masukin aja. Nyabut mah tinggal nyabut aja. Mungkin soundman-nya lagi pada nokip itu kan. Lagi pada ribet kan, orang udah pada pusing kan nokip gitu kan ya. Terus ini tombol mute yang mana, dia pengen masang gitar. Wah, ternyata solo. Iya, solo dipencet. Bukan ke mute malah ke solo gitu kan ya. Akhirnya pas dicolok, kalau dia nggak pakai silent plug bunyi bedak gitu kan kaget audiens. Ya kan. Itu dia kaget. Terus yang kedua, untuk rental sendiri itu bisa merusak speaker loh. Bisa merusak speaker, bisa merusak ampli. Betul. Karena apalagi kalau misalkan mixer biasanya kalau atau enggak channel dalam kondisi standby, itu biasanya fadernya itu udah di angka minimal 0. Minimal itu kan udah mengeluarkan audio. Apalagi kalau nggak di mute langsung dijegrek. Aduh, itu sih itu dengarkan. Jadi kalau memang boleh, gue boleh saranin teman-teman buat pakai silent plug. Upgrade lah ke silent plug. Jadi silent plug nggak hanya punya Neutrik tapi banyak. Karena Neutrik setahu gue memang mahal ya. Murah. Masa sih? Murah. Di mana? Apa? DSB belinya. Itu dia. Yakin deh, coba cek aja deh, cek aja. Katanya sih murah, tapi gue belum tahu. Oke, kita harus lihat value yang didapat dari sebuah kabel ya. Oh iya. Ketika lo beli di A, apa yang dapat value-nya? Kalau beli di SP, value-nya apa aja? Bisa dibandingkan gitu aja lah, gampangnya. Tapi emang sebetulnya yang membuat sebuah jack menjadi silent plug itu apanya sih? Konektornya. Maksudnya jadi dia ada bagian apanya gitu. Dia ada sirkuitnya di dalam. Jadi kayak di mute aja gitu. Oh gitu. Tapi secara nyoldernya sama? Sama aja. Kayak kabel sama konektor pada umumnya, nggak ada bedanya. Kabelnya pun sama gitu. Kabelnya sama, nggak pakai kabel khusus, dan itu nggak pakai kodam ya. Oh, nggak pakai kodam. Jadi langsung pakai pokoknya. Tapi kalau pakai silent plug itu harus di satu sisi atau dua-duanya? Ada yang tipenya 2 sisi, ada yang satu sisi. Satu sisi itu lebih ke cuma buat sini doang ya? Ya. Si instrumennya ya. Kalau duitnya banyakan dikit pakai yang 2 sisi. Nambah bro. Kalau duitnya lebih banyak lagi nyetok. Iya. Di instrumennya 1 belinya 5 gitu. Betul. Itu biasanya banyak banget itu. Nah terus apa ya? Gue kemarin ngobrol-ngobrol ya. Boleh dong. Jadi gue rada sedikit benci nih sama orang yang suka membandingkan sebuah brand. Nah ini dia nih Mang nih. Ini keresahan dan kebasahan nih. Buat lu yang suka membangga-banggakan suatu brand, tai anjing lah. Kita tuh ngomong harus pakai logis ya. Harus pakai logika ya. Gak pakai mulut. Nah jadi kabel, kalau kita ngomong kabel itu kan luas. Kabel itu banyak. Kabel itu bervariasi. Betul. Setuju. Terus ada orang yang membanggakan, kabel itu harus K. Kabel itu harus C. Teh anjing loh. Itu dia. Ya karena apa men? Sekarang gini, banyak orang yang tidak mengerti mengenai kabel, tapi mereka sudah bisa membandingkan bahwa ini lebih bagus daripada itu. Padahal mereka tidak tahu. Mungkin pada saat dia membandingkan dengan spek yang di bawahnya. Nah ini dia catatannya adalah kabel itu memiliki spesifikasi. Iya. Nah di sini gue bawa alatnya lagi nih. Nah ini dia nih. Ini dia. Nah mungkin kalau kelihatan ya. Ini salah satu alat namanya disebut dengan wire stripper atau alat kupas atau di potong kabel ya. Ini kalau kelihatan ya. Ya di zoom coba. Udah kelihatan belum Pak? Udah. Waduh. Oke. Ini adalah tang kupas atau tang potong kabel. Nah. Oh iya. Seperti ini bentuknya. Tekiro, bukan. Macam-macam lah pokoknya itu ya. Nah, ini ada brand lagi nggak dibayar gue salah. Oke. Ya jadi
orang yang suka komparasi kabel, wah ternyata K itu lebih bagus daripada si C. Teh anjing lu, gue bilang. lu belum pernah ngebandingin kabel yang satu merek tapi beda speknya. Ya. Nah, jadi di dalam kabel itu ada spesifikasi. Yang umum itu biasanya disebut dengan diameter yang digunakan, diameter konduktor ya. Jadi satuan yang paling umum tuh dipakai AWG. AWG itu artinya asal wawang gabung gitu, bukan. American Wear Gauge ya, atau bahasa apanya ya? Bahasa Bantarjatinya American Wire Gauge. Nah, itu dia AWG. Nah, semakin kecil angkanya maka diameter konduktor tersebut akan semakin besar, dan semakin besar angka AWG-nya maka diameter kabel tersebut akan semakin kecil. Contoh, ada kabel brand S. Ya, ada kabel brand S, dia ada 3 tipe. Ketiga kabel tersebut memiliki ukuran diameter yang berbeda. Sudah pasti diameter konduktor yang semakin besar pasti akan semakin bagus. Nah, ketika kita ingin mencoba mengkomparasikan antara kabel A dan kabel B, pastikan speknya itu harus sama. Antara lain, tipe shieldingnya harus sama, itu dia. Kemudian diameternya juga harus sama. Jangan sampai kita menjustifikasi bahwa kabel itu jelek padahal kita nggak liatin speknya. Bisa aja dia pas bandingin si K, dia pakai K yang 5.000, MC 5.000. Bener, MC 5.000. Ya, terus diadu sama MC 2.000. sama si STG 22. Oh iya, nggak usah sama STG 22. Sama bawahnya aja pasti bawahnya kalah, padahal sebrand. Iya, satu brand aja bisa kalah kalau diadu. Betul. Karena apa? Spesifikasinya beda. Jadi pada saat kita ingin mencoba mengkomparasi, cobalah komparasi dengan spesifikasi yang sama. Harus apple to apple. Iya, jangan sampai diadu apel sama jambu. Iya. Rasanya beda, bro. Itu dia. Walaupun sama-sama buah. Sama buah. Bener. Logis kan? Kabel sama-sama kabel. Sama-sama kabel. Beda bener. gedenya doang. Kalau apel harus compare sama itu apel. yang banyak yang masih jadi sering bahan perdebatan ya. Wah, kabel itu harus M, kabel itu harus C, kabel itu harus K, kabel itu harus P ya. Enggak. Jangan sampai begitulah, brother ya. Kita harus cari spesifikasi yang sesuai. Nah, itu dia. Ngomong begitu pas dikasih tahu harganya, oh, ternyata M bagus, tapi kayaknya yang lain juga bagus. Iya. Setelah dikasih tahu harganya. Contoh si M yang 24 sama 19 ya. Ini inisial aja lah karena kan gue dibayar ya. Ya kan? M24 sama M19. Satu pabrik, Bro. Satu bos malah. Karyawannya sama yang kerjain. Habis pulang malam. Lu bayangin deh. Dia habis pulang malam nih ngerjain tuh kabel. Iya. Sama, cuma beda tipe, diameternya beda, speknya beda. Kalau dibilangin bagus mana? Iya bagus 24. Benar. Karena apa? Satu pabrik ya kan? Tapi beda kualitas ya karena beda speknya. Itu dia. Itu gue masih rada kesel aja sama orang yang suka banding-bandingin kabel lah ya. Oh, jadi banding-banding lah. Iya. Oh, jadi banding-banding lah. Tapi maksud gue kalau benar karena apalagi kalau lu yang sudah bekerja di situ sudah pasti sangat sering bertemu dengan orang yang seperti itu ya. Makanya kalau misalkan dia nanya spek, saya minta yang bagus, ya udah gue kasih spek yang bagus. Ada beberapa opsi brand nih, lu mau pakai yang mana, gue gituin. Maksudnya yang bagus tuh yang harganya bagus. Ya pastilah, nggak mungkin minta bagus murah. Minta bagus yang murah. Emang lu mau beli pilus? Ini kabel, bro, ya kan? Iya. Wah, ini dia ya. Jadi semakin jadi banyak, gue juga pribadi jadi banyak tahu sih mengenai kabel, karena emang kan kabel ini kan barangnya fungsinya besar, dampaknya besar, tapi sebetulnya untuk kita perhatikan lebih detail tuh jarang. Iya, betul. Sangat jarang. Tapi mudah-mudahan dari konten ini gue belajar banget, thank you banget Bas. Tapi teman-teman juga bisa belajar gitu bahwa kabel itu memang mempunyai spesifikasi yang berbeda, mempunyai kebutuhan, peruntukan yang berbeda, mempunyai kadar tembaga yang berbeda, dan yang terakhir adalah mempunyai harga yang berbeda. Tinggal disesuaikan mana yang memang sesuai dengan kebutuhan, atau mau benar-benar ngikutin yang bagus. Di mana-mana sih bagus ya pasti mahal. Iya. Ada nggak bagus yang nggak mahal? Ada sih orang Cang sana ya. Mang bagus. Mang bagus. Tapi kalau di SP Project ya semurah-murahnya itu kabel, gue juga salah satu pemakai lah. Gue salah satu pemakai, gereja gue juga pakai beberapa. Gue pakai tarikan in-ear. Tuh gue pakein kabel dari Mamang juga. Dan so far so good sih. Itu
berjalan dengan lancar ya. Gue sendiri sih testimoninya sih emang sih keren banget dan Mamang juga ngulik juga. Nah jadi paling buat teman-teman kayak gitu sih saran gue untuk memilih kabel. Ya. Mamang, thank you Mang. Yuk. Ini udah berbagi-bagi mengenai perkabelan. Yuk. Pasti teman-teman di sana juga sangat mendapatkan banyak informasi ya. Yeah. Ini berat tapi fun gitu. Ya, kita sambil sharing aja. Mungkin jika teman-teman ya memiliki informasi lain mengenai kabel, teman-teman bisa tambahkan nanti di kolom komentar. Pastinya ya kan? harus. Kita harus berdebat di komentar, men. Jangan sampai tidak ya. Iya. Jangan tidak. Iya. Pokoknya bagi tim-tim atau bagi orang-orang yang mungkin kontra dengan pendapatnya Mamang SB, sikat aja di komen pokoknya. Ntar gue komen balik pakai akun gue SP Project, mau apa lu? Jadi namanya juga kan sharing. Iya. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Semuanya benar. Nah betul. Semuanya benar, tapi ada juga yang salah. Iya. Ada juga yang salah. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya ya. Benar. Thank you banget Mamang. Udah datang ke sini main-main. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ya konten berani segmen perkabelan duniawi yang bisa kita berikan. Mungkin di antara obrolan kita ini ada beberapa informasi yang bermanfaat mungkin ya. Jika ada bisa diambil ya. Jika tidak atau salah ya udah maklumin. Ribut aja di komen. Iya, kita ribut di komen. Maklumin, namanya juga manusia, men. Manusia itu adalah tempatnya salah ya kan. Iya. Thank you for watching this video. Jangan sampai lupa untuk subscribe ya. Channel Promedia Inovatif Solution di segmen berani belajar audio di sini. Promedia Inovatif Solution. Peace pokoknya dah katanya. Peace.